Halo semua, gue Radit, The Finance Bro Unit. Video ini gue buat khusus untuk kalian yang belum ngerti soal saham. Gue akan ngebahas satu persatu yang nanti gue akan buat dalam bentuk playlist. Jadi kalau kalian lihat di sini, judul gue adalah Belajar Saham Basic Knowledge. Jadi untuk episode yang pertama, gue akan ngebahas soal basic knowledge, apa itu saham, cara dapat untung dari saham gimana, dan kenapa saham itu ada. Jadi di sini gue punya social media, jadi I'm pretty sure that you guys harusnya udah pada follow ya. Gue punya TikTok di sini, gue punya Instagram, gue punya YouTube, dan gue punya Telegram. Jujur gue lagi lebih aktif di Instagram, YouTube, dan Telegram, tapi feel free untuk follow semuanya, karena kalau kalian follow semua social media gue ini, ya, kalian akan mendapatkan info-info yang menarik dan juga insight-insight yang menarik lainnya. Oke. Disclaimer on dulu teman-teman semuanya, seluruh konten di channel ini dibuat untuk tujuan edukasi. Pembahasan terkait finance, investasi, emiten, saham, macam-macam itu merupakan opini pribadi gua dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan atau rekomendasi untuk membeli maupun jual suatu aset. Segala keputusan beli, investasi, dan apapun itu sepenuhnya berada pada tangan investor dan individual masing-masing. So, be wise dan juga tetap lakukan do your own research. Oke, kita akan mulai masuk ke pembahasan yang paling dasar banget. Saham itu apa sih? Mungkin beberapa teman-teman online gua di luar sana banyak yang nanya gitu. Bang, saham itu apa sih? Kok saham ini lagi rame dibahas sama orang ya? Teman-teman gua aja pada masuk ke saham ini dan mereka untung banyak gitu. Sementara gua aja bingung mau mulai dari mana. Nah, maka dari itu video ini cocok untuk kalian yang memang belum ngerti soal saham itu apa. Jadi kalau bagi kalian yang udah jago, ngerti, udah jago trading, investment, dan macam-macam, ya udah skip aja karena video ini nggak akan relate untuk kalian. Anyway, sebelum gue jelasin saham itu apa, gue harus jelasin dulu ke kalian tentang analogi di balik saham. Sebelum kita mulai, gue akan bercerita terlebih dahulu. Kalian pernah kepikiran nggak sih, produk-produk yang sering kalian pakai di rumah ataupun di luar rumah, itu ternyata ada perusahaannya di belakang. Dan ternyata perusahaannya itu sudah menerbitkan suatu saham. Oke, gue nggak langsung masuk ke saham. Contoh misalkan, bangun pagi, kita langsung mandi, bener dong? Bangun pagi, kita mandi, dan kita melakukan aktivitas mandi dengan shampooan, pakai conditioner, sabun, dan macam-macam, ya kan? Kalian tahu nggak? Kalian paham nggak kenapa sabun dan shampoo itu ada? Itu karena ada perusahaan yang melakukan produksi dan melakukan distribusi hingga sampai ke tangan kalian. Nah, perusahaan-perusahaan ini, itu mereka juga ada beberapa yang menerbitkan saham, sehingga perusahaannya bisa dibeli oleh masyarakat luas. Nah, mulai bingung kan? Oke, gue simplify lagi. Di sini gue akan jelasin dengan bahasa yang sangat simpel banget soal saham. Saham itu menurut gue adalah beli bisnis, ya. Jadi yang tadi gue bilang, produk-produk yang kalian pakai di rumah itu ada perusahaannya. What if, just what if, kalian gak hanya pakai produknya, tapi kalian memiliki bisnisnya, memiliki perusahaannya. Oke, gue spill emiten. Nah, contoh, misalkan kalian pakai shampoo dari apa gitu kan, ternyata perusahaan yang memproduksi adalah Unilever, gitu loh. Nah, Unilever ini juga ternyata sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi sahamnya kalian bisa beli melalui Bursa Efek Indonesia. Jadi kalian nggak hanya pakai produknya, tapi kalian juga memiliki saham dari perusahaan tersebut. Saham itu adalah kepemilikan kita di sebuah perusahaan. Misalkan, Unilever dulunya belum menerbitkan saham ke publik. Artinya perusahaan itu masih private company yang di-own oleh beberapa pihak. Tapi karena mereka butuh untuk melakukan ekspansi dan macam-macam, akhirnya mereka menerbitkan saham ke publik. Sehingga publik bisa membeli saham tersebut. Makanya di sini gue bisa langsung tulis, beli saham ibarat kita membeli sebuah bagian kecil dari kue. Oke, contoh. Imagine, perusahaan ini adalah kue yang utuh, teman-teman semuanya. Perusahaan ini adalah kue yang utuh. Oke. Ketika mereka membutuhkan duit tambahan, mereka membagikan sebagian slice kue mereka kepada publik. Ini kita nih, publik nih. Wih, gitu kan. Nah, kita yang punya sebagian kecil dari kue ini, itu artinya kita memiliki sebagian kecil dari bagian besar kue yang ada. Gitu. Semakin banyak kue yang kita punya, artinya kepemilikan kita di dalam kue ini semakin besar. Kalau misalkan kalian membeli suatu saham dengan jumlah yang banyak, artinya kepemilikan kalian di perusahaan itu bertambah banyak. Tapi bang, kan gue uangnya cuma kecil, emang gue bisa beli saham Unilever gitu? Jawabannya bisa. Karena di setiap saham, masing-masing saham itu punya harga per lembar sahamnya sendiri-sendiri. Contoh, sekarang Unilever, imagine aja harga per lembar sahamnya itu adalah Rp1.000. Yang artinya ketika kalian ingin membeli satu lembar saham dari Unilever, kalian hanya membutuhkan uang Rp1.000. Artinya kalian sudah memiliki sebagian kecil dari kue ini. Tapi Bursa Efek menetapkan, kalian nggak bisa beli dalam bentuk lembaran. Jadi kalian nggak bisa beli satu lembar saham doang. Kalian harus membeli dalam bentuk satu lot minimum. Ya. Satu lot itu apa? Satu lot itu adalah 100 lembar saham dijadikan satu yang nanti jadinya satu lot gitu. Jadi kalau kalian tanya satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Itu merupakan satuan yang sudah ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau kalian pengen beli saham, let's say saham Unilever ya, UNVR, nih gue tulis di sini, dengan harga let's say 1.000, oke, per lembar saham LBR ya. Kalian membutuhkan 100 lembar dari saham Unilever untuk membeli satu lot ya.
Yang artinya, ini sama dengan satu lot itu sebesar Rp100.000. Jadi dari sini kalian udah mulai paham ya, untuk kita membeli Unilever, kita nggak bisa dengan uang Rp1.000. Rp1.000 bisa beli satu lembar doang, tapi ketentuan bursa minimal harus dibeli satu lot. Yang dimana kalau satu lot itu sama dengan 100 lembar. 100 lembar dikali Rp1.000 mendapati harganya 100.000. Jadi kalian harus mengocek kantong kalian dulu, melihat nih di kantong kalian ada nggak nih uang 100.000 nih. Kalau misalkan ada, ya udah beli saham Unilever. Sesimpel itu, ya kan? Nah, ketika kalian beli 100.000, artinya kalian own satu lot ini dari saham Unilever. Artinya, secara nggak langsung, walaupun kecil, secara nggak langsung kalian sudah menjadi pemilik dari saham Unilever. Besok bisa tuh datang ke lebaran-lebaran, bro, lu kerjanya apa? Gua punya nih perusahaan Unilever gitu. Ya walaupun cuma satu lot, cuma 100.000, tapi itu bangga kan? Nah, jadi ini adalah konsep dasar tentang saham. Mungkin di luar sana, kalian pernah dengar ada yang namanya IHSG. Apa itu IHSG? Mungkin pertama kali kalian berpikir, aduh, IHSG ini apa nih? Saham aja udah bingungin, kenapa ada IHSG? Nah, itu yang membedakan gua sama channel lain. Kalau channel lain mungkin ya kalian nggak dijelasin secara detail, secara bahasa simple, tapi kalau di channel gua akan jelasin dengan bahasa tongkrongan. Intinya IHSG, ya nih di sini, itu adalah indeks harga saham gabungan. Yang dimana indeks harga saham gabungan ini artinya apa? Contoh, di Indonesia itu kurang lebih ada 800 perusahaan yang sudah melakukan go public. Go public itu apa? Go public itu adalah mereka yang menerbitkan sahamnya kepada publik sehingga perusahaan mereka bisa dibeli oleh kita-kita. Nah, 800 saham tadi ya, pergerakan harga, bobot perusahaannya, nilainya, semuanya itu dikombin dan dijadikan satu menjadi suatu indeks harga saham gabungan. Jadi kalau misalkan 800 saham ini semuanya naik, ya otomatis indeks harga saham gabungannya naik. Kalau misalkan 800 saham ini turun, indeks harga saham gabungannya juga ikut turun. Jadi imagine aja 800 saham ini dijadiin satu dan masukin ke indeks harga saham gabungan. Nah, menarik ya, fun fact ya teman-teman semuanya ya. Selama lebih dari 15 tahun, 20 tahun, rata-rata kenaikan only indeks harga saham gabungan itu growth rate-nya di 13% per tahun. Jadi kalau lo semuanya beli only ya, let's say lo beli IHSG doang, lo diemin uang lo di sana, at least per tahunnya lo bisa dapat untung 13%. Ini bukan kata gua, ini berdasarkan harga rata-rata yang sudah dihitung. Yang dimana diambil kesimpulan bahwa IHSG ini memiliki kenaikan secara tahunan itu sebesar 13%. Nah, di sini gua akan masuk ke pembahasan yang agak sedikit kompleks, tapi gua akan simplify. Kenapa harus saham? Kenapa gua harus mulai investasi saham dan kenapa gua harus mulai sekarang untuk melakukan investasi saham? Tadi sebelumnya gue udah jelasin soal IHSG bisa naik 13% per tahun potensinya. Tapi investasi itu bukan soal melulu tentang keuntungan. Investasi juga ada yang namanya risiko. Dan semakin tinggi keuntungan, semakin tinggi juga risikonya. Semakin rendah keuntungan, semakin rendah risikonya. Jadi kedua hal ini bergerak berbarengan dan searah. Yang dimana kalau kita perhatikan di sini, gua akan membuatin diagram ya, satu chart ya. Yang dimana gua akan membandingkan antara kita only megang cash di bank contohnya dengan kita yang megang saham di sini. Jadi mana kalau di sini ada potensi return dari rendah sampai tinggi, kalau di sini resiko dari rendah sampai tinggi. Semakin produknya berada di atas, semakin tinggi potensi returnnya. Semakin ke sini produknya, semakin tinggi juga risikonya. Oke, kita bahas dari satu persatu. Cash itu ya kalau kita naruh uang di bank lah, basically, atau di kantong kita. Memang resikonya rendah, bahkan zero risk. Tapi ada potensi kalian tergerus inflasi. Jadi uang 1 miliar yang kalian punya sekarang, untuk hari ini mungkin kalian bisa beli 2 buah mobil. Tapi mungkin ke depannya kalian hanya dapat 1 mobil doang. Gitu. Jadi itu yang dinamakan inflasi. Nilai mata uang kita semakin melemah dari tahun ke tahun. RDPU itu apa? RDPU itu adalah reksadana pasar uang. Jadi produk-produk pasar uang yang bisa kalian pahamin itu adalah deposito dan macam-macam, itu adalah salah satu produk dari reksadana pasar uang. Instrumen yang memang risikonya jauh lebih rendah dan sedang dengan potensi return yang lebih tinggi dibandingkan cash. Di sini juga ada obligasi. Mungkin kalau kalian sempat kepikiran, bahwa Indonesia mengeluarkan SBN ataupun ORI. Jadi ini adalah obligasi, risikonya sedang. Ini adalah surat utang. Jadi negara, perusahaan bisa menerbitkan surat utang untuk kita membeli surat utang tersebut supaya mereka mendapatkan fresh money, gitu. Dan di sini adalah saham. Saham ini returnnya memang tinggi berada di sini teman-teman semuanya. Tapi risikonya juga tinggi berada di sini, gitu loh. Jadi kita perhatikan ya, apapun yang memiliki return tinggi, resikonya juga tinggi. Gitu. Saham yang tadi gue jelasin udah pada ngerti juga harus ya. Sementara di sini ada PE dan venture capital. PE itu apa? PE itu adalah private equity. Kalau VC itu adalah venture capital. Itu basically perusahaan-perusahaan yang memang invest ke early startup dan ke perusahaan-perusahaan yang memang sedang growing.
ya. Memang resikonya sangat tinggi, ada potensi perusahaan yang dia invest ternyata nggak perform secara financial, bahkan ada potensi juga perusahaan yang mereka invest ternyata kabur, jelek, atau tiba-tiba shutdown gitu kan. Tapi ketika mereka berhasil, returnnya ini jauh lebih tinggi dibandingkan keempat ini, gitu. Tapi gue nggak mau bahas PE atau VC di sini, gue pengen bahas saham, gitu. Yang dimana saham ini, menurut gue yang jauh lebih simple dan tidak sekompleks dari VC ataupun venture capital. Di sini gue nggak bahas soal time value of money, di sini gue nggak bahas mengenai future value, present value, dan macam-macam. Tapi gue di sini akan membahas dengan bahasa yang paling simple yang gue pahami. Oke, gue langsung ke study case, menabung versus investasi, cash versus saham. Wah, di sini ada orang, I think Korea, namanya Agus ya. Nah, namanya Agus di sini. Umur Agus itu 25 tahun, pekerjaannya admin, teman-teman semua. Gaji per bulannya si Agus ini, itu adalah 10 juta per bulan, gitu kan. Agus ingin pensiun dan ingin memiliki harta di usia 50 tahun sebesar 1 miliar rupiah. Tujuannya dia nih, tujuan si Agus nih, dia pengen punya uang 1 M di usia 50 tahun. Tapi ada masalah, dia cuma bisa menyisihkan 2 juta doang per bulan. Solusinya gimana? Nabung atau investasi? Nah, jadi di sini ada 2 solusi dan 2 perbandingan antara nabung dan investasi. Oke, kita dari nabung dulu ya, lu nggak usah lihat dulu di sini ya. Nabung. Umur Agus tadi 25 tahun. Agus ingin pensiun di usia 50 tahun. Artinya, sisa tahun sebesar 25 tahun. Bener dong, ya kan? Asumsinya, tidak ada kenaikan gaji dan pengeluaran si Agus itu tetap. Agus bisa nyisih 2 juta per bulan, artinya pengeluaran Agus sebesar 8 juta. Gitu. Maka, kalau pakai matematika dasar dan matematika simple, maka 2 juta dikali 12, ya kan? Itu artinya 24 juta dikali 25 tahun, ya kan? 24 juta dikali 25 tahun, Agus di umur 50 hanya punya uang 600 juta. Jauh dari apa yang Agus inginkan. Gus, kok bisa sih Gus? Nah, kita langsung masuk ke investasi. Investasi dengan parameter yang sama, sisa umur Agus 25 tahun, bukan sisa umur, tapi sisa tahun menuju ke 50 tahun adalah 25 tahun. Ya kan? Asumsinya sama, nggak ada kenaikan gaji, pengeluaran tetap, tapi membedakan di sini. Di sini ada growth rate 13% per tahun. Asumsi dari mana? Asumsi dari indeks harga saham gabungan yang tadi gue bilang di awal, itu kenaikan per tahunnya sebesar 13%. Oke, maka 2 juta awal yang Agus punya, itu ditambah 2 juta per bulan, ditambah 13% selama 25 tahun. Ya, gue paham, jadi buat kalian yang udah jago di finance ekonomi, gue paham rumus ini agak sedikit basic dan dasar. Harusnya gue pakai future value di sini. Tapi video ini bukan buat kalian yang udah jago. Video ini buat kalian yang memang ingin belajar dari nol. Maka dengan perhitungan segini, di umur 50, Agus mendapatkan 4,5 miliar. Wah, seneng tuh Agus tuh. Targetnya 1 M tiba-tiba punya 4,5 miliar. Dia langsung seneng tuh. Nih. Tuh kan? Wah, langsung happy dia kalau misalkan dia melakukan investasi gitu. Tapi kalau Agus nabung, Agus harus ngumpulin 400 juta lagi untuk mencapai 1 M gitu. Jadi kalau kalian only blind, buta, dan kalian ingin ngikutin IHSG, ya udah kalian akan mendapatkan 13% per tahun. Ini secara rata-rata, dan ini berdasarkan past performance, jadi performa di masa yang lampau. Dan ini tidak mencerminkan performa di masa depan. Itu disclaimer dulu teman-teman semuanya, 13% ini berdasarkan historis. Oke, nah ini pembahasan yang menarik lagi nih. Dari mana untung saham, Bro Radit? Aduh, kok bisa sih perusahaan nerbitin saham tiba-tiba bagi-bagi duit ke kita dengan jumlah keuntungan? Nah, this is the tricky part dan this is the catching partnya teman-teman semuanya ya. Dari mana untung saham? Ada 2. Pertama, capital gain. Oke, kedua, dividen. Apa itu capital gain? Apa itu dividen? Kita mulai dari capital gain dulu. Oke, tadi kan gue bilang ya, perusahaan itu bisa menerbitkan suatu saham dan menjualnya ke publik sehingga kita orang kecil bisa beli. Betul kan? Nah, ketika mereka menerbitkan suatu saham ke publik, maka ada yang namanya harga dari saham tersebut. Contoh, tadi kan saham Unilever gue bilang, harganya Rp1.000 per 1 lembar sahamnya. Tapi kalau beli 1 lot kan Rp100.000 kan? Gue akan coba contohin tentang capital gain terlebih dahulu. Contoh, misalkan ini harga saham nih. Woi, ke atas gitu kan. Kita pengennya dia harga sahamnya naik ke atas dong. Contoh misalkan, ini adalah saham Unilever. Gue contohin aja ya. Ini adalah saham Unilever. Misalkan, Agus, yang tadi itu Agus, dia beli saham Unilever di harga, contoh, ini harganya 1.000. Oke. Agus beli sebanyak, contoh misalkan 1 lot. Artinya 100.000 tadi kan. 1 lot sama dengan 100.000. 100K, ya. Ternyata harga saham Unilever ketika Agus beli di sini
di kemudian hari dia naik ke atas tinggi. Woi, ke atas tuh. Set, set, ya kan? Contoh, misalkan harga puncak tertinggi di sini adalah 1.500. 1.500. Artinya, Agus beli 100.000 rupiah di sini, di harga 1.000. Sekarang uang Agus nggak cuma 100.000 rupiah, tapi uang Agus jadi 150.000 rupiah. Kok bisa naik gitu ya kan? Kenapa? Karena Agus memperoleh keuntungan dari kenaikan harga si saham Unilever. Awalnya 1.000, tiba-tiba naik ke 1.500. Ini kan gapnya di sini artinya naik 50%. Ada kenaikan sebesar 50%. Ya kan? Yang gue tambahin tuh. Ya kan? Artinya uang Agus 100.000 plus 50% tadi menjadi 150.000. Artinya net profit Agus, keuntungan Agus adalah 50.000. Gitu. Jadi ini adalah salah satu cara kalian mendapatkan keuntungan dari saham, yaitu melalui capital gain. Beli di harga murah, jual di harga yang mahal. Sesimpel itu, tapi banyak yang nggak bisa melakukannya, karena ada beberapa tricky part. Oke, kedua, dividen. Nah, ini dia nih. Ini biasanya yang paling disukai oleh value investor, dan jujur gue juga suka soal dividen ini. Dividen itu apa sih? Gue balikin lagi ke contoh Agus dan dengan contoh Unilever, yang sama. Contoh, Agus bangun pagi, ya, dan Agus langsung pakai sebuah odol. Odolnya ini produk dari Unilever. Artinya Agus sebelumnya membeli dulu dong, entah itu dari minimarket, entah itu dari supermarket dan macam-macam ya kan. Nah, ketika Agus membeli suatu produk dari Unilever, artinya Unilever itu kan memperoleh keuntungan dari produk yang mereka jual. Nah, dari keuntungan produk yang mereka jual inilah mereka bisa membagikan sebagian keuntungan mereka dari perusahaan itu ke investor yang memang menginvestasi di saham Unilever. Misalkan contoh, tahun 2025. Ya, 2025. Sama dengan Unilever membukukan keuntungan bersih sebesar, contoh misalkan 1 triliun rupiah, ya 1 T. Menurut Unilever, angka ini sudah melebihi ekspektasi dari perusahaan mereka. Artinya, mereka punya dua pilihan. Dari uang 1 triliun ini mereka bisa melakukan ekspansi, jadi mereka melakukan return earning, menahan earningnya dan melakukan ekspansi, oke, atau mereka membagikannya dalam bentuk dividen. Atau bahkan bisa keduanya, ekspansi dan juga dividen. Contoh misalkan, ternyata Unilever memilih opsi yang ini, membagikan dividen. Artinya, Unilever, ini bukan angka yang pasti, biasanya Unilever akan melakukan pembagian dividen, contoh misalkan 5% dari net profit dia, sebesar 1 triliun ini. 5% dari 1 T berapa? Yaitu 50M. Jadi artinya, Unilever akan membagikan 50M secara rata ke seluruh investor yang memang melakukan investasi saham di Unilever. Dan dari sini kalian akan mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut yang memang bisnisnya bergerak di bidang yang bagus dan mereka memang rajin melakukan pembagian dividen. Nah, di sini gue akan bahas kenapa perusahaan itu melakukan IPO. Ya, yang pertama paling simpel tentunya untuk mendapatkan modal tambahan. Contoh misalkan, perusahaan saat ini mempunyai uang 1 triliun, tapi Unilever ini tuh pengen melakukan ekspansi besar-besaran ke seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Mereka pengen menyebarkan produk mereka. Dan mereka ada dua pilihan. Entah mereka itu menerbitkan surat utang, atau mereka melakukan go public, menjual sebagian sahamnya ke publik. Jadi ketika mereka menjual sebagian atau separuh sahamnya ke publik, artinya mereka akan mendapatkan fresh money lebih banyak lagi dari publik, sehingga mereka bisa melakukan ekspansi yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Apakah IPO satu-satunya cara? Jawabannya enggak. Tadi sebelumnya gue udah sebut juga, perusahaan juga bisa menerbitkan surat utang, sehingga surat utang itu bisa dibeli oleh kita, yang dimana surat utang itu juga memiliki bunga, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari bunga tersebut. Dan perusahaan memiliki kewajiban untuk melunasi utang mereka kepada kita. Tujuan mereka melakukan ini sebenarnya variatif. Yang paling positif adalah untuk melakukan ekspansi bisnis, tapi yang agak sedikit red flag itu adalah untuk membayar utang. Jadi kalian sebelum membeli suatu perusahaan yang sedang ingin go public, cek dulu di dalam prospektusnya, cek dulu, baca dulu gitu loh. Ini perusahaannya dalam keadaan untung atau enggak? Apakah uang yang mereka dapetin dari IPO ini untuk melakukan ekspansi bisnis atau malah untuk bayar utang? Kalau ekspansi bisnis artinya bisnis mereka akan jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya, sehingga ada potensi net profit meningkat, revenue menaik, terus juga secara cash flow juga semakin sehat dan macam-macam. Sementara kalau untuk bayar utang, ini sebenarnya agak sedikit red flag, karena dengan bisnis yang mereka punya sekarang aja mereka nggak bisa bayar utang, apalagi ketika mereka melakukan IPO, apakah itu menjadi jaminan ketika mereka IPO bisa melunasi utangnya? Jawabannya belum tentu. Nah, tadi sebelumnya gue udah ngebahas soal apa itu saham, cara untung dari saham gimana, dan apa yang kita bisa dapat dari saham. Nextnya, pertanyaan yang muncul adalah, kalau gue mau beli saham, gue belinya kemana? Apakah gue langsung ke perusahaannya, gue bilang langsung ke direktur utamanya, gue bilang, Pak, shut your mouth, gue pengen beli saham loh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah gue harus ke bursa efek gitu untuk membeli sahamnya?
Dan yang ketiga, apakah gue harus mencari orang yang memang ingin menjual sahamnya dan gue beli langsung COD gitu misalkan? Jawabannya ketiga itu salah. Intinya, kalian membutuhkan tempat untuk melakukan jual beli saham yang bernama sekuritas. Sekuritas ini apa? Sekuritas ini adalah perusahaan yang memang menyediakan jasa, sistem, dan juga aplikasi untuk melakukan jual beli suatu saham. Analogi simpelnya, sekuritas ini adalah salah satu toko di mall. Mereka menjual produk yang sama, tapi dengan brand-brand yang berbeda. Kalau gue personally, gue menggunakan Samuel Sekuritas Indonesia. Kenapa? Karena menurut gue, ketika gue melakukan investasi, keamanan itu jauh yang lebih penting dibandingkan semuanya. Untung belakangan, tapi keamanan itu jauh yang lebih penting. Gue nggak mau gue pilih sekuritas, ternyata sekuritas besoknya kena hack, terus tiba-tiba manajemennya mundur macam-macam, terus gue bingung gue harus kemana gitu kan. Jadi makanya gue milih Samuel Sekuritas Indonesia. Kenapa? Karena mereka sudah berdiri sejak tahun 90 dan mereka consistently growing dari tahun ke tahun. So, sekuritas bisa apa aja, tapi ini adalah salah satu sekuritas yang bisa gue sebutkan di sini dan yang menurut gue secara personally gue pakai juga. Semua link ada di deskripsi dan kalian juga feel free untuk nanya ke gue jika ingin membuka rekening di Samuel Sekuritas Indonesia. So, gue Radit, and thanks for watching.